Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakir, hamdan na'im, hamdan yuwafi wa syiddah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kepada sahabat subscriber yang dimuliakan Allah, marilah sejenak kita mensyukuri atas berkat nikmat karunia yang Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Harusnya kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara yang kita bisa melakukan atau ngelakoni bisanya Pak Idris semampu kita. Mungkin kita mampu begini, harus kita syukuri dan kita nikmati. Maka dan kita juga tidak lupa harus bersolat kepada baginda Rasulullah SAW atas berkat karunia dan bahas sahabat sejak keluarganya. Selalu dan selalu semoga kita mendapatkan syafaat dan kita selalu ingin di akhir hayat kita akan mendapat di sisinya. Masyaallah muslimin, para subscriber mistis dan islami rahimahumullah, menjaga salat 5 waktu. Banyak orang menyatakan dirinya beragama Islam, tetapi tidak memperhatikan masalah salat. Bahkan ada yang tidak melaksanakan sholat sama sekali. Di antara penyebabnya, mereka tidak mengetahui kedudukan sholat yang sangat agung dalam Islam. Sholat adalah salah satu rukun Islam dan kewajiban terbesar setelah syahadat. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamat sholati wa nusuki wa idai syai'an li wal hamdi was syahim was syawhi hadan. Islam dibangun di atas 5 tiang, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Karena karena itu sholat merupakan tiang agama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasul amril Islamu wa amrudu sholat wadira wadusan namihil jihad. Pokok urusan agama itu adalah sholat, ini syahadatain yang sholat. Pokok urusan agama itu Islam, ada Islam, ini syahadatain.
Janganlah sholat dan puncak ketinggiannya adalah jihad. Hadis riwayat Tirmidzi. Saking pentingnya sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman, Hafidhu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat, karena Allah dengan khusyuk, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 238. Sholat merupakan pembatas antara iman dengan kekafiran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Lebih lanjut, Nabi juga bersabda, perjanjian yang ada di antara kami dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa meninggalkannya, dia adalah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang dirahmati Allah, bahasa cerebral, mistis dan Islami. Begitu banyak dalil baik dari Al-Quran maupun hadis tentang sholat. Ini menunjukkan bahwa ibadah ini sangat penting. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjaga, memelihara sholat kita, melaksanakannya sebagai kewajiban sekaligus kebutuhan dalam hidup kita? Mari kita berpikir dan merenungkan soal ini. Akui secara jujur, meski hanya dalam hati, untuk kemudian bertekad melaksanakannya. Bagi yang sudah melaksanakannya, akan lebih baik jika menambah kualitas sholat. Yang sering terjadi dunia kerja yang penuh tekanan dan kesibukan kita dalam memburu materi dunia telah melalaikan kita akan kewajiban kita yang sangat asasi ini. Karena pekerjaannya, tidak sedikit orang yang meletakkan sholat pada urutan kesekian. Parahnya lagi, ada yang menganggap sholat sama sekali tidak penting. Mereka malah menganggap sholat sebagai pekerjaan yang sia-sia. Bahasa cerebral, mistis dan Islami, karena mengganggu efektivitas dan produktivitas bekerja. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh orang-orang yang dengan model berpikir semacam ini perlu diingatkan bahwa betapa nafsu memburu dunia telah merendahkan atau bahkan menghapus sama keimanan dalam dada mereka.
yang perlu kita perhatikan dan kita sadari bahwa kelak yang akan dihisab pertama pada hari perhitungan atau yaumul hisab adalah sholat kita. Ya, sholat kita bukan harta kekayaan kita. Ini peringatan bagi kita yang amat gandrung dengan harta dan kemewahan dunia. Tapi melalaikan sholat kita akan menjadi orang yang sangat merugi, sebab segala yang kita upayakan dengan banting tulang dan bahas keringat di dunia ternyata sia-sia lantaran kita melupakan sholat. Sabda Nabi Muhammad SAW, sholat merupakan pembatas antara iman dengan kafir. Inna awala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi sholatuhu fa in shaluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fashadat faqad khaba wa khasira fa in anta kosomin fa'yang sundurihi syai'un qala Rabbu azza wa jalla wa hali abdi min da'u'in fayukamala biha ma'an qalu min al-fa'iyya summa yakunu syai'u amalihi ala dhalik. Sesungguhnya pertama kali amal hamba yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan sukses. Namun jika sholatnya rusak, maka dia gagal dan merugi. Jika ada sesuatu kekurangan dari sholat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perhatikan wahai para malaikat, apakah hambaku ini memiliki sholat atau ada sunnah sehingga kekurangan yang ada pada sholat wajibnya bisa disempurnakan dengannya, kemudian seluruh amalannya akan dihisab. Seperti itu hadis Ibnu Majah. Hadirin bahasa sahabat dan Islami yang dimuliakan Allah, banyak hikmah dan manfaat luar biasa yang akan kita peroleh manakala kita istiqomah sholat.
di antaranya hubungan kita dengan Allah makin dekat, pintu-pintu maghfirah terbuka untuk kesalahan dan dosa kita, menjadi penanda bahwa seseorang yang mulanya berada dalam dunia dalam kungkungan agama telah bertobat dan kembali ke jalan Allah. Tidak mengherankan jika seseorang telah bertobat, dilakukan selanjutnya adalah sholat. Sholat akan membuat wajah seseorang terlihat berseri-seri dan cerah. Sebab sholat yang mensyaratkan wudhu membersihkan tidak hanya noda dan kotoran secara lahir, tapi juga kotoran dan noda-noda batinnya. Pelaku sholat membersihkan hati dan pikirannya dari hal-hal yang mengotori keduanya, sebagaimana firman Allah bahwa sholat itu mencegah kefasikan dan kemungkaran. Lantas apa bahaya meninggalkan sholat? Dalam Al-Quran, Allah banyak menyinggung tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us sholata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan wa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kewajiban, mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikit pun. Maryam ayat ke-59-60. Firman Allah di atas menyebutkan bahwa orang-orang yang menyia-nyiakan atau meninggalkan sholat akan menemui kesesatan, sementara kesesatan adalah bahaya besar yang merugikan. Apakah diri kita tersesat pada hal yang kita pinta kepadanya adalah jalan yang lurus yang akan sampai kepadanya. Orang yang melaksanakan sholat tapi lalai dari sholatnya saja mendapatkan kecelakaan yang besar. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai
ya tapi sholatnya Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Oleh karena itu Allah memberitakan bahwa meninggalkan sholat merupakan penyebab utama masuk neraka. Allah menceritakan sebenarnya para penghuni neraka ketika ditanya oleh para penghuni surga tentang masuk neraka. Sungguh ngeri banget subscriber masjid dan Islami sekalian. Masyakakum fi syakor qalu lam naru minal musholin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al haidin wa yakunna nukadzibu biyaumiddin hatta adana yakin. Apabila apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka syakor menjawab, dulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat dan kami juga tidak memberi makan orang miskin, bahkan biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakan, dan kami mendustakan hari pembahasan sampai datang kepada kami kematian. Surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 42 sampai 47. Jadi ayat di atas bahasa sebelum Islami. Kita tahu bahwa neraka syakor disediakan salah satunya untuk orang yang meninggalkan sholat. Jadi sebelum kita menyelesaikan kelak di akhirat, mari mulai sekarang kita jaga sholat kita dengan sebaik-baiknya. Apa susahnya melaksanakan sholat? Sholat hanya mengambil waktu yang tak seberapa dari waktu yang kita punya. Percayalah, sholat akan membantu kita menuju jalan kesuksesan yang kita idam-idamkan dan kita ridhoi. Kelak yang akan disapa sama hari pada hari perhitungan ada yaumul hisab adalah sholat kita, ya sholat kita bukan harta atau juga bukan kekayaan kita juga. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Islami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetap terus dukung channel Mistis Islami. Semoga ada manfaat yang ada di dalam channel ini. Tetap subscribe, nyalakan notifikasi, lonceng, dan share banyak-banyak mungkin.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.